Banjir besar yang melanda beberapa provinsi di Sumatera tidak hanya disebabkan oleh curah hujan yang tinggi, tetapi juga oleh kerusakan hutan. Padahal di tingkat internasional, negara-negara dunia telah menyepakati berbagai perjanjian untuk melindungi hutan sebagai bagian dari upaya menghadapi perubahan iklim. Pada tingkat global, komitmen negara-negara untuk menjaga hutan dan mengatasi perubahan iklim telah diatur melalui beberapa perjanjian utama. Yang pertama ialah United Nations Framework Convention on Climate Change yang diadopsi pada tahun 1992, menjadi kerangka awal kerjasama global dalam pengendalian perubahan iklim. Hingga saat ini, UNFCCC telah diratifikasi oleh 198 negara, salah satunya Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1994. Selanjutnya yaitu Kyoto Protocol tahun 1997 yang menetapkan kewajiban pengurangan emisi gas rumah kaca dan mengakui deforestasi sebagai salah satu sumber utama emisi. Kyoto Protocol sendiri telah diratifikasi oleh 192 negara. Indonesia menunjukkan komitmennya dengan meratifikasinya melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004. Komitmen lainnya tercermin dalam Paris Agreement tahun 2015 yang bertujuan menahan kenaikan suhu global di bawah 2 derajat Celcius. Perjanjian ini mewajibkan setiap negara menyusun komitmen nasional termasuk upaya perlindungan hutan. Paris Agreement sendiri telah diratifikasi 195 negara, termasuk Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016. Meskipun berbagai komitmen internasional telah diratifikasi, kasus banjir di Sumatera menunjukkan bahwa tantangan implementasi masih terjadi. Oleh karena itu, komitmen global ini perlu diterjemahkan secara lebih konkret di tingkat regional, nasional, hingga daerah yang akan dibahas pada bagian selanjutnya. Selanjutnya, kita akan membahas bagaimana deforestasi ini diatur di kawasan regional, yaitu ASEAN. Sebenarnya, apakah ASEAN memiliki peraturan yang secara langsung mengatur deforestasi? Sebenarnya tidak ada. Namun, ASEAN memiliki beberapa kerangka kerja dan kesepakatan regional yang mengatur pengelolaan hutan dan lingkungan secara berkelanjutan. Salah satunya adalah Strategic Plan of Action for ASEAN Cooperation on Forestry yang mendorong pengelolaan hutan berkelanjutan, pencegahan degradasi hutan, serta kerjasama antar negara dalam sektor kehutanan. Namun, sayangnya kerjasama ini tidak bersifat mengikat secara hukum, sehingga implementasinya diserahkan kembali kepada masing-masing negara anggota, termasuk Indonesia. Ternyata ASEAN juga memiliki ADMIR atau ASEAN Agreement on Disaster Management and Emergency Response. ADMIR merupakan perjanjian ASEAN yang mengikat secara hukum dan bertujuan untuk mencegah risiko bencana, mengurangi risiko bencana, serta meningkatkan kesiapsiagaan. Walaupun ADMIR tidak secara eksplisit mengatur deforestasi, perjanjian ini menekankan pentingnya disaster risk reduction atau pengurangan risiko bencana. Deforestasi di Indonesia telah diatur secara tegas dalam berbagai undang-undang nasional. Dasar pengelolaannya tercantum dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa kekayaan alam dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan melarang penebangan hutan di kawasan lindung dan konservasi serta mewajibkan izin dalam pemanfaatan hutan produksi. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mewajibkan analisis dampak lingkungan sebelum pembukaan lahan, termasuk untuk pertambangan dan perkebunan. Selain itu, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 secara khusus melarang penebangan hutan ilegal, penambahan kawasan hutan, serta pembukaan tambang tanpa izin. Namun, di berbagai wilayah Sumatera, praktik seperti penebangan hutan liar, pembukaan tambang di kawasan hutan, dan alih fungsi lahan di hulu daerah aliran sungai masih terus terjadi. Pelanggaran terhadap regulasi ini menyebabkan hilangnya fungsi hutan sebagai penyerapan air dan penahan erosi. Akibatnya, ketika hujan lebat terjadi,
risiko banjir bandang meningkat, serta yang sedang terjadi di sejumlah wilayah Sumatera saat ini. Deforestasi turun signifikan terendah dalam 20 tahun terakhir. Deforestasi di Provinsi Kaya Hutan cenderung tetap tinggi dia, dan kalau secara tren panjang dia meninggi gitu ya. Provinsi Kaya Hutan dia turun dan habis. Dia kemudian mengklaim angka tren deforestasi itu menurun. Tapi yang menjadi pertanyaan bagi kami, apa effort yang dilakukan oleh pemerintah untuk menghentikan deforestasi? Ketika melepaskan kawasan hutan untuk kepentingan non-kehutanan, artinya adalah merencanakan deforestasi, dan sialnya adalah itu tidak semata pada untuk konsesi-konsesi tertentu. Pengendalian deforestasi pada akhirnya sangat ditentukan di tingkat daerah dan provinsi, karena di level inilah kebijakan nasional diterjemahkan ke dalam praktik nyata. Pemerintah provinsi memiliki dasar hukum yang kuat melalui Undang-Undang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Kehutanan, dan Undang-Undang Perlindungan Lingkungan Hidup untuk mengatur tata guna lahan, perizinan, serta pengawasan kawasan hutan. Kewenangan tersebut dijalankan melalui peraturan daerah dan rencana tata ruang wilayah provinsi yang menentukan apakah suatu kawasan tetap berfungsi sebagai hutan lindung atau dialihfungsikan untuk kepentingan ekonomi. Namun, lemahnya pengawasan dan masifnya alih fungsi hutan di sejumlah wilayah Sumatera menunjukkan bahwa regulasi seringkali tidak berjalan efektif. Banjir besar yang baru terjadi di beberapa daerah di Sumatera memperlihatkan dampak nyata dari deforestasi dan tata ruang yang tidak berkelanjutan. Curah hujan memang menjadi faktor alamiah, tetapi rusaknya hutan dan daerah aliran sungai telah memperparah skala bencana. Dengan demikian, pengendalian deforestasi di tingkat provinsi bukan hanya isu lingkungan, melainkan juga persoalan keselamatan dan keamanan manusia.